Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B akan berdiskusi tentang teori model keperawatan dari Madeleine Leininger. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Berliana Caroline dengan NIM 2110090. Lalu nama anggota kelompok saya, yang pertama ada Ardi Wahyu, yang kedua ada Yasin Tanur, yang ketiga ada Muhammad Maulana, yang keempat ada Erlina Rosalia, dan yang kelima ada Rina Wilada. Pada diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang biografi, teori, tujuan, kelebihan serta kekurangan, dan juga penerapan dari teori model Madeleine Leininger yang akan dikemukakan oleh anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wahyu Ramadhana Putra. Di sini saya akan membacakan biografi Madeleine Leininger. Madeleine Leininger lahir pada tanggal 13 Juli 1925 di Sutton, Nebraska, Amerika Serikat. Beliau adalah seorang ahli teori keperawatan perintis yang pertama kali muncul pada tahun 1961. Kontribusinya untuk teori keperawatan melibatkan diskusi tentang apa itu peduli. Terutama ia mengembangkan konsep keperawatan transkultural, membawa peran faktor budaya dalam praktek keperawatan ke dalam diskusi tentang bagaimana yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Beliau menerima gelar diploma dalam keperawatan dari Saint Anthony School of Nursing di Denver, Colorado pada tahun 1950. Ia memperoleh B.S. dari Saint Scholastic di Aichi, Kansas pada tahun 1954, meraih M.S. di Nurse Kesehatan Jiwa dan Mental dari Universitas Katolik Amerika di Washington D.C. Pada tahun 1965, ia dianugerahi gelar Ph.D. dalam Antropologi Budaya dan Sosial dari University Washington Seattle. Teori Madeleine Leininger atau Cultural Diversity and Universality. Garis besar teori Leininger adalah tentang Culture Care Diversity and Universality, atau yang kini lebih dikenal dengan Transcultural Nursing. Awalnya Leininger memfokuskan pada pentingnya sifat caring dalam keperawatan. Namun, kemudian dia menemukan teori Cultural Diversity and Universality yang semula disadarinya dari kebutuhan khusus anak karena disadari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Transcultural nursing merupakan subbidang dari praktik keperawatan yang telah diadakan penelitiannya, berfokus pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pelayanan kesehatan berbasis budaya. Bahasan yang khusus dalam teori Leininger antara lain adalah 1. Kultur, 2. Culture Care, 3. Diversity, 4. Universality, 5. Worldview, 6. Ethnohistory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Ramadan akan menjelaskan tujuan dari teori Madeleine Leininger, yaitu Transcultural Nursing, bertujuan untuk memberikan asuhan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, keyakinan, dan praktik. Pengetahuan budaya memainkan peran penting bagi perawat untuk menangani pasien. Teori ini membantu perawat untuk memahami dan menghormati keragaman yang seringkali ada dalam perawatan pasien. Pengetahuan tentang budaya pasien membantu perawat untuk berpikiran terbuka terhadap perawat pasien. Ya, sekian dari saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Erlina Rosalia, saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B NIM 2110088. Mohon izin, di sini saya mau menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan teori Madeleine Leininger. Kelebihan yang pertama, merupakan perspektif teori yang bersifat unik dan kompleks karena tidak kaku memandang proses keperawatan, bahwa kebudayaan klien juga sangat patut diperhatikan dalam memberikan asuhan. Yang kedua, pengaplikasiannya memaksimalkan teori keperawatan lain seperti Orem, Virginia Henderson, dan Neumann. Yang ketiga, yaitu teori transkultural ini dapat mengarahkan perawat untuk membantu klien dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kualitas kesehatannya. Yang terakhir, yaitu mengatasi berbagai permasalahan hambatan budaya yang sering ditemukan saat melakukan asuhan keperawatan. Kelemahan, teori ini tidak mempunyai metode spesifik yang mencakup proses asuhan keperawatan.
Penerapan teori Madeleine Leininger dalam keperawatan antara lain adalah: yang pertama ada riset. Teori ini merupakan satu-satunya teori yang membahas secara spesifik tentang pentingnya menggali budaya pasien untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua adalah edukasi. Teori ini sangat penting untuk menerapkan teori transcultural nursing dalam sistem pendidikannya. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi dalam teori Leininger di lingkungan pelayanan kesehatan memerlukan suatu proses atau rangkaian kegiatan sesuai dengan latar belakang budaya klien. Yang keempat, pemberi perawatan. Perawat sebagai pemberi perawat diharuskan memahami konsep teori transcultural nursing karena bila hal tersebut diabaikan oleh perawat akan mengakibatkan terjadinya culture shock atau culture imposition. Dan yang kelima, ada manajemen. Manajemen di dalam bidang keperawatan transcultural nursing bisa ditemukan dalam manajemen keperawatan. Dan yang terakhir, sehat dan sakit. Leininger menjelaskan konsep sehat dan sakit sebagai suatu hal yang sangat bergantung dan ditentukan oleh budaya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari teori model Madeleine Leininger ini yaitu secara garis besar teori Leininger ini itu tentang culture care, diversity, dan juga universality. Lalu tujuan dari penggunaan keperawatan transkultural ini adalah mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktik keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal. Di dalam teori ini ada beberapa kelebihan juga kekurangan yang perlu diperbaiki dan juga dipertahankan. Selain itu, teori ini juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang atau aspek, diantaranya bidang riset, edukasi, kolaborasi, pemberi perawatan, manajemen, dan juga sehat sakit. Demikian dari teori model keperawatan Madeleine Leininger yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.